Pernahkah kamu merasa terhubung dengan seseorang hanya lewat tatapan mata? Atau mungkin sebaliknya, dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa kesepian? Hubungan antar manusia lebih dari sekadar berbicara. Ada kekuatan tak terlihat yang mengikat kita, memengaruhi emosi, keputusan, bahkan kesehatan kita. Hari ini, kita akan mengupas rahasia besar yang dibawa Daniel Goleman dalam bukunya, Kecerdasan Sosial. Sebuah ilmu baru yang bisa mengubah cara kamu memahami dan menjalani hubungan. Kecerdasan sosial adalah sebuah konsep yang diperkenalkan Daniel Goleman untuk menggambarkan kemampuan unik manusia dalam memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Lebih dari sekadar kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional, kecerdasan sosial berfokus pada bagaimana otak kita dirancang untuk saling terhubung dengan cara yang hampir ajaib. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan sosial, kita membicarakan fondasi biologis dari hubungan manusia. Goleman menyoroti peran penting neuron cermin, sebuah bagian kecil tetapi sangat berpengaruh dalam otak kita. Neuron cermin memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa harus melalui pengalaman itu sendiri. Misalnya, bayangkan kamu melihat seorang teman tersenyum dengan tulus setelah menerima kabar baik. Tanpa sadar, otakmu memproses senyuman itu dan menirunya, sehingga kamu ikut merasakan kebahagiaan mereka. Inilah dasar dari empati, kemampuan luar biasa yang membuat kita bisa merasakan dunia melalui mata orang lain. Namun, kecerdasan sosial tidak hanya terbatas pada empati. Ini juga mencakup kemampuan membaca situasi sosial, memahami isyarat nonverbal seperti nada suara, bahasa tubuh, atau bahkan ekspresi wajah yang halus. Dalam kehidupan sehari-hari, otak kita terus-menerus memindai lingkungan sosial, mencari sinyal yang dapat membantu kita menavigasi hubungan dengan lebih baik. Ketika seseorang berbicara dengan nada suara yang lembut, misalnya, otak kita menafsirkannya sebagai isyarat kehangatan atau keramahan. Sebaliknya, nada suara yang keras atau datar dapat memicu respon stres, bahkan tanpa kita sadari. Selain itu, kecerdasan sosial tidak hanya terjadi di tingkat individu tetapi juga memengaruhi dinamika kelompok. Dalam sebuah kelompok kerja, misalnya, orang dengan kecerdasan sosial yang tinggi cenderung menjadi mediator, yang mampu meredakan konflik dan memastikan setiap anggota merasa didengar. Disinilah kecerdasan sosial menjadi keterampilan yang sangat berharga, tidak hanya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik tetapi juga untuk membangun lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Dengan memahami kecerdasan sosial, kita mulai menyadari bahwa hubungan antar manusia bukanlah sekadar interaksi biasa. Setiap percakapan, setiap tatapan mata, adalah sebuah tarian kompleks yang melibatkan otak, hati, dan jiwa kita. Kecerdasan sosial adalah seni memahami tarian itu, dan dengan melatihnya, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih mendalam, lebih bermakna, dan lebih manusiawi. Daniel Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan sosial memiliki akar yang dalam pada struktur otak manusia, yang ia sebut sebagai sistem otak sosial. Sistem ini adalah jaringan kompleks yang memungkinkan kita untuk memahami, menafsirkan, dan merespons berbagai sinyal sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa hubungan manusia tidak hanya bergantung pada keterampilan atau pengalaman, tetapi juga pada bagaimana otak kita secara biologis dirancang untuk berinteraksi. Salah satu komponen utama dari sistem otak sosial adalah amigdala, bagian kecil namun sangat penting di dalam otak kita. Amigdala bertindak sebagai sistem alarm internal, selalu waspada terhadap potensi ancaman dalam lingkungan kita. Misalnya, ketika seseorang berbicara dengan nada marah atau menunjukkan ekspresi wajah yang tidak ramah, amigdala kita langsung bereaksi. Ini adalah mekanisme evolusi yang dirancang untuk melindungi kita dari bahaya, baik fisik maupun sosial. Amigdala memberi sinyal kepada tubuh untuk bersiap menghadapi ancaman, seperti mempercepat detak jantung atau meningkatkan kewaspadaan. Namun, jika kita hanya bergantung pada amigdala, respons kita terhadap situasi sosial akan sering bersifat impulsif dan emosional. Disinilah peran korteks prefrontal menjadi sangat penting. Korteks prefrontal adalah bagian otak yang lebih canggih, yang bertindak sebagai pengendali utama atas impuls yang dipicu oleh amigdala. Dalam situasi konflik,
Misalnya, ketika seseorang memprovokasi kita dengan kata-kata kasar, amigdala mungkin memicu dorongan untuk membalas dengan kemarahan. Namun, korteks prefrontal memiliki kemampuan untuk mengambil alih kendali, menganalisis situasi dengan lebih rasional, dan membantu kita merespons dengan cara yang lebih tenang dan terukur. Goleman menyebut kemampuan ini sebagai pengaturan emosional, salah satu aspek inti dari kecerdasan sosial. Selain itu, korteks prefrontal juga memungkinkan kita untuk membaca konteks sosial dengan lebih baik. Misalnya, dalam sebuah percakapan, kita tidak hanya mendengar kata-kata tetapi juga memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lawan bicara. Semua informasi ini diproses secara simultan oleh otak sosial kita untuk membantu kita memahami niat, emosi, dan makna di balik kata-kata tersebut. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seorang teman yang berkata, "Aku baik-baik saja," tetapi dengan nada yang datar dan mata yang tampak lelah. Otak sosialmu akan mengenali ketidaksesuaian antara kata-kata dan ekspresi, memberi isyarat bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Selain amigdala dan korteks prefrontal, terdapat komponen lain seperti insula, yang membantu kita merasakan empati dengan cara menghubungkan pengalaman emosional kita dengan orang lain. Ketika kita melihat seseorang terluka, misalnya, insula memungkinkan kita untuk merasakan rasa sakit mereka, meskipun kita sendiri tidak mengalaminya secara langsung. Ini adalah inti dari koneksi manusia yang mendalam, kemampuan untuk benar-benar memahami dan beresonansi dengan pengalaman orang lain. Sistem otak sosial ini, meskipun kompleks, menunjukkan betapa luar biasanya manusia sebagai makhluk sosial. Goleman menekankan bahwa memahami struktur otak ini bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Dengan mengenali bagaimana otak kita bekerja dalam hubungan sosial, kita dapat mengembangkan kecerdasan sosial kita, merespons situasi dengan lebih baik, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan bermakna. Ketika kita membicarakan hubungan sosial, seringkali yang terlintas dalam pikiran adalah perasaan senang saat bersama teman atau keluarga. Namun, hubungan sosial bukan hanya tentang kebahagiaan. Mereka memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental kita. Daniel Goleman, bersama banyak penelitian lain, menegaskan bahwa hubungan sosial yang positif adalah salah satu pilar utama untuk hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Studi menunjukkan bahwa individu yang memiliki hubungan sosial yang erat cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap berbagai penyakit kronis, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan bahkan gangguan mental seperti depresi. Sebaliknya, kesepian telah terbukti memiliki dampak yang setara dengan merokok 15 batang rokok sehari dalam hal memperpendek usia. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi menjadi peringatan kuat tentang pentingnya hubungan sosial dalam menjaga keseimbangan kesehatan kita. Kesepian tidak hanya membuat kita merasa terisolasi secara emosional, tetapi juga menciptakan tekanan fisik yang nyata pada tubuh kita. Hubungan sosial yang positif memiliki kekuatan untuk memengaruhi tubuh kita secara biologis. Saat kita berinteraksi dengan orang yang kita cintai atau merasa nyaman dengan seseorang, tubuh kita melepaskan hormon oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon cinta. Oksitosin tidak hanya memberikan perasaan hangat dan tenang tetapi juga memiliki manfaat fisiologis yang luar biasa. Hormon ini mampu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kortisol, hormon stres dalam tubuh, dan bahkan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Ketika kita merasa didukung secara emosional oleh orang lain, tubuh kita lebih siap untuk melawan infeksi dan pulih dari penyakit. Selain itu, hubungan sosial yang sehat dapat membantu kita mengatasi tekanan hidup dengan lebih baik. Ketika kita berbagi kekhawatiran atau berbicara tentang masalah kita dengan orang lain, otak kita merespons dengan mengurangi aktivitas di bagian yang terkait dengan stres, seperti amigdala. Ini menjelaskan mengapa kita sering merasa lebih ringan setelah berbicara dengan teman dekat atau keluarga. Dukungan sosial tidak hanya memberikan solusi untuk masalah kita tetapi juga memberi kita kekuatan emosional untuk menghadapi tantangan hidup. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua hubungan sosial memberikan dampak positif. Hubungan yang toksik atau penuh konflik justru dapat menambah beban emosional dan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang penuh stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh, yang dalam jangka panjang dapat merusak kesehatan kita. Oleh karena itu, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya.
Memiliki beberapa hubungan yang mendalam dan penuh makna seringkali lebih bermanfaat daripada memiliki banyak hubungan yang dangkal. Daniel Goleman mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan hubungan adalah bagian mendasar dari siapa kita. Kesehatan tubuh kita tidak terpisahkan dari kesehatan hubungan kita. Dengan membangun dan memelihara hubungan sosial yang positif, kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan. Hubungan sosial bukan sekadar aksesori dalam hidup, tetapi elemen vital yang menentukan kualitas dan panjang umur kita. Meningkatkan kecerdasan sosial bukanlah proses instan, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, latihan, dan komitmen. Daniel Goleman menekankan bahwa kecerdasan sosial dapat dikembangkan melalui kebiasaan dan strategi tertentu yang membantu kita memahami dan berinteraksi dengan lebih baik dalam berbagai konteks sosial. Salah satu aspek utama dari kecerdasan sosial adalah empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Empati bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata orang lain, tetapi juga memahami emosi yang tersirat di baliknya. Untuk melatih empati, kita perlu mendengarkan tanpa menghakimi, membiarkan orang lain berbagi pikiran dan perasaan mereka tanpa interupsi atau prasangka. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam percakapan, kita membuka ruang untuk koneksi yang lebih dalam. Selain empati, komunikasi nonverbal juga memainkan peran penting dalam kecerdasan sosial. Seringkali, apa yang tidak kita katakan memiliki dampak lebih besar daripada kata-kata itu sendiri. Ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan nada suara kita dapat menyampaikan perasaan, niat, atau sikap kita dengan sangat jelas. Mengembangkan kesadaran akan komunikasi nonverbal membantu kita untuk membaca situasi sosial dengan lebih baik dan menyesuaikan respons kita secara lebih efektif. Sebuah senyuman yang tulus atau kontak mata yang hangat dapat menciptakan kepercayaan, sementara bahasa tubuh yang tertutup atau nada suara yang dingin bisa menciptakan jarak. Namun, kecerdasan sosial juga membutuhkan pengelolaan emosi pribadi. Dalam banyak situasi sosial, emosi seperti amarah, frustrasi, atau ketakutan dapat muncul dengan cepat. Jika tidak dikelola dengan baik, emosi ini dapat merusak interaksi kita. Pengendalian diri adalah kunci untuk tetap tenang dan merespons dengan cara yang konstruktif. Latihan pernapasan dalam atau refleksi singkat sebelum merespons adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan emosional. Selain itu, kualitas hubungan sosial jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Membangun hubungan yang bermakna membutuhkan waktu, usaha, dan dedikasi. Goleman menyarankan untuk berinvestasi dalam hubungan yang memberikan energi positif, di mana kita merasa dihargai dan diterima. Hubungan seperti ini tidak hanya memperkaya hidup kita secara emosional, tetapi juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Meningkatkan kecerdasan sosial berarti memperhatikan setiap interaksi dengan penuh kesadaran, baik dalam mendengarkan, berbicara, maupun merespons. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih memuaskan dengan orang-orang di sekitar kita. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan didominasi oleh teknologi digital, hubungan manusia menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan. Kecerdasan sosial, seperti yang dijelaskan oleh Daniel Goleman, bukan hanya sebuah konsep teoritis tetapi keterampilan nyata yang menentukan kualitas hidup kita. Di era di mana komunikasi seringkali terjebak dalam layar perangkat, kemampuan untuk memahami, terhubung, dan berempati menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kecerdasan sosial memungkinkan kita untuk membaca emosi orang lain, memahami perasaan mereka, dan merespons dengan cara yang menciptakan hubungan positif. Dengan melatih empati, memperhatikan komunikasi nonverbal, dan mengelola emosi kita tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi, tetapi juga membuka jalan untuk membangun komunitas yang lebih saling mendukung dan harmonis. Hubungan yang bermakna dimulai dari langkah kecil, mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai orang lain, dan hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah.
Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.